Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan belajar tentang fungsi dan pemetaan. Jadi, di materi sebelumnya kita udah belajar tentang relasi, gimana cara buat relasi gitu kan. Nah, jadi apa sih itu fungsi dari pemetaan gitu kan? Nah, jadi fungsi dari pemetaan itu di mana himpunan A ke himpunan B ada relasi khusus. Ingat, khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu, hanya satu. Tepat satu ke himpunan B. Contoh misalkan ini ada A, ini B, di mana A 1, 2, 3, yang sini 7, 10. Nah, tepat satu ke anggota B. Jadi yang maksudnya tepat satu adalah di mana anggota itu A itu hanya satu aja dia ke anggota B, misalkan 1, 10, lalu 2 ke 7, 3 ke 10. Dia di A ini semua anggotanya memasangkan B. Jadi B boleh nggak nerima 2? Boleh. Jadi A hanya memilih satu, tapi B boleh menerima banyak. A hanya memilih atau memanah satu ke B, dan B boleh menerima banyak. Oke, contoh lagi misalkan ada 1, 2, 3, 5, 10. Kalau gini boleh nggak Mi? 1, 2, 3. Boleh nggak? Boleh. Kalau anggota B ini ada yang enggak terpanah, maka enggak masalah. Nah, yang penting kita lihat di sini adalah gimana kalau A ini semua memasangkan ke anggota B, gitu ya. Oke, lagi contoh misalkan 1, 2, 3, 7, 10. Misalkan ini dia semua satu ini memanah ke misalkan seperti ini. Boleh nggak? Dia satu memilih 7 dan 10, 2 memilih 7 dan 10, nggak boleh. Dia hanya boleh satu aja di himpunan A. Kalau B bebas, dia menerima berapa aja bebas, nggak menerima juga nggak apa-apa. Yang penting di sini adalah A harus memasangkan satu ke anggota B, nggak boleh 2 ya. Oke, lanjut kita ke menentukan pemetaan yang memungkinkan dari relasi. Nah, jadi kan kalau pemetaannya itu gini, ada 1, 2, 3, ada AB. Jadi yang memungkinkan itu kan 1, 2, 3, ada A, B. Mungkin kalau semuanya itu suka si A, ya kan? Mungkin juga kalau semua itu sukanya sama B. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan ini yang kita cari. Mungkin juga si A itu suka sama, 1 itu suka sama si A, 2 suka sama A, tapi 3 sukanya sama B. Oke, mungkin juga kalau 1 itu suka sama A, 2 suka sama B, 3 suka sama B. Mungkin juga, nah jadi kemungkinan ini yang mau kita cari. Nah, jadi ada berapa banyak kemungkinan dari relasi A ke B, A ke B. Nah, kan kalau kita mencari seperti ini kan capek tuh, banyak kali kan. Nah, kalau cuma ditanya berapa kemungkinan atau berapa banyak kemungkinan, maka kita cukup mencari yang gampangnya aja. Misalkan ini A ke B, maka banyak pemetaannya yaitu B, anggota B pangkatkan dengan anggota A. Berarti anggota B berapa banyak? 2. Anggota A berapa banyak? 3. Berarti ada sebanyak 2 pangkat 3 kemungkinan yang memungkinkan A memetakan ke B. Oke, kalau kita balik, B memetakan ke A, mungkin nggak B memetakan A? Mungkin aja. Jadi misalkan contohnya gini, ini misalkan ini A, ini B-nya, ini A-nya. Nah, berarti si A suka sama si 1, si B suka sama 1 juga. Oke, lagi misalkan si A suka sama si 1, si B suka sama si 2, gitu ya. Jadi kebalikan dari yang A ke B, inilah kebalikannya, B ke A. Nah, berarti banyak pemetaannya, berarti lihat yang paling belakang siapa? Si A. A pangkatkan dengan yang duluan, B. Banyak anggota A berapa? 3. Oke, banyak anggota B berapa? 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Gitu dia caranya ya. Jadi kita pakai cara cepatnya aja.
Oke, lanjut ke contoh soal. Nah, ini dia ada A-nya 3 seperti yang tadi ya. A-nya sebanyak NA itu sama dengan 3 anggota, NB itu sama dengan 2 anggota. Nah, berarti yang tanya A ke B. Berarti kalau A ke B, lihat belakangnya dulu. B itu berapa anggota? 2. Depannya 3 anggota, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, sekarang B ke A, lihat belakangnya. A itu anggotanya berapa? 3. Oke, sekarang B itu anggotanya berapa? 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Gampang kan? Oke, lanjut nomor 2. A itu bilangan prima yang kurang dari 5. Bilangan prima itu yang kurang dari 5 berapa aja sih? 1, 3, 5. 5 masuk nggak? Karena dibilang kurang dari 5, berarti ini nggak masuk, cuma 2 aja. Berarti NA sebanyak 2 anggota. Oke, sekarang NB. B huruf vokal berarti A, I, U, E, O, 5. Berarti NB sama dengan 5. Nah, yang ditanya banyak pemetaan A ke B. Kalau A ke B, lihat anggota si B. Anggota si B ada 5. Anggota A ada 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, sekarang B ke A. Anggota B ada berapa? Nah, kalau B ke A, lihat dulu anggota A-nya. Anggota A sebanyak 2. Anggota B sebanyak 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Maka ada sebanyak 32 kemungkinan. Nomor 3, di mana A itu sama dengan X-nya di antara minus 2 dan 2. Maka bilangannya karena dia nggak ada sama dengan, berarti minus 2 nya nggak ikut, langsung minus 1 anggota si A. Minus 1, 0, 1, 2 ikut nggak? Enggak ya, karena nggak ada sama dengannya. Oke, sekarang yang B, bilangan X kurang dari 8. Nah, yang kurang dari 8 itu siapa aja sih? 1, 3, 5, 7, 8. 8 bukan prima ya. Dan kurang dari 8. Oke, NA itu sama dengan 3, NB itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang ditanya A ke B. Kalau A ke B, lihat yang di belakang dulu. B itu banyak anggotanya 4. Pangkat A-nya banyak anggotanya 3. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Gitu ya. Oke, lanjut ke B ke A. Nah, berarti lihat dulu anggota A-nya. Anggota A-nya sebanyak 3, B-nya sebanyak 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Berarti banyak pemetanya sebanyak 81. Kalau banyak pemetaan, jadi dia itu misalkan si A ini anggotanya 1, 2, 3, si B anggotanya itu A dan B, dimana si A itu harus memasangkan anggotanya yang ada di B, dan si B boleh nerima 2, boleh tidak nerima, tapi si A dia harus merelasikan atau memanahkan ke si B, wajib. Nah, kalau B boleh menerima 1, 2, 3 atau boleh tidak menerima. Nah, untuk mencari banyak pemetaannya berarti dilihat dengan banyak anggotanya. Banyak anggota si A 3, banyak anggota si B yaitu 2. Kalau pemetaan A ke B berarti banyak anggota si B duluan. Banyak anggota si B 2, pangkatkan dengan banyak anggota si A 3. 2 pangkat 3, 8. Tapi kalau pemetaan terhadap B ke A berarti banyak pemetaan si A dulu, lihat belakangnya 3, lalu banyak pemetaan atau banyak anggota dari si B 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, sedangkan kalau dia koresponden 1-1, banyak anggota A itu harus sama dengan banyak anggota B. Jadi A misalkan 1, 2, 3, nah si B anggotanya harus 3 juga, A, B, C gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan si A anggotanya 5, berarti B harus 5. Itu dia syarat koresponden 1-1. Dan cara memetakannya gini, dia harus si A, anggota si A dan anggota si B harus memetakan 1, hanya 1. Si B harus menerima 1 dan wajib 1. Si A juga harus memanahkan 1. Contoh misalkan A ke A, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Atau contoh lagi A, B, anggotanya 1, 2, 3, A, B, C, misalkan 1 ke B,
2 ke C, 3 ke A gitu. Jadi si A hanya memanah sekali per anggotanya dan si B hanya menerima 1 kali dari si A gitu. Nah, boleh nggak menerimanya si B ini menerima 3? Nggak boleh. Nah, itulah bedanya pemetaan dengan koresponden 1-1. Nah, untuk banyak koresponden 1-1 yaitu dengan cara pakai nilai misalkan ini kan dia anggotanya itu 3 nih kan, N-nya sama dengan 3, NA 3, NA harus sama dengan NB. Nah, ini kan sama dengan 3. Nah, untuk banyak koresponden berarti anggotanya kan 3. Berarti ketiga kali kita kalikan ke bawah, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 banyak koresponden 1-1 yang bisa divariasikan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nih anggotanya 4, misalkan 4, A-nya itu 1, 2, 3, 4, B-nya A, B, C, D. Nah, misalkan hasil pemetaannya A1 ke B, 2 ke A, baru 3 ke C, 4 ke D. Nah, ini kan si A kan hanya memanah sekali kan, dan si B hanya memanah sekali. Nggak ada dia yang anggotanya menerima 2 atau tidak menerima, itu bedanya. Nah, berarti kan NA sama dengan NB, wajib ya, NA wajib sama dengan NB untuk koresponden 1-1 sama dengan 4. Berarti banyak korespondennya, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24 gitu ya.